Ke topik kedua, pemirsa, meski sebagian besar bursa saham dunia terpukul imbas kebijakan tarif dagang Trump, Presiden Amerika Serikat itu menegaskan tidak akan menunda penerapannya besok. Donald Trump menyatakan Amerika terus membuka ruang negosiasi dengan negara-negara lain untuk menghitung ulang besaran pengenaan tarif dagang. Ia menegaskan tidak akan melakukan penundaan penerapan tarif meski kepanikan pasar terjadi dan sebagian besar bursa saham dunia anjlok. Looking at that, we have many countries that are coming to negotiate deals with us, and they're going to be fair deals, and in certain cases they're going to be paying substantial tariffs. There'll be fair deals. As you know, I spoke this morning with the Prime Minister of Japan, and we had a very good conversation. They're coming, and I said, one thing, you're going to have to open up your country because we sold no cars, like zero cars in Japan. And they sold millions of cars into our country. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kebijakan tarif Trump membuat banyak negara cemas, tak terkecuali Indonesia. Presiden pun kembali menyuarakan konsep ekonomi berdikari. Saudara-saudara, apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat, membuat kebijakan-kebijakan memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas, ya. Padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu, dan termasuk saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara, sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut hitung-hitungan tarif dagang oleh Amerika Serikat sulit dipahami. Sri Mulyani menilai tarif Trump tidak mempunyai landasan ekonomi. Dalam paparannya di Sarasehan Ekonomi bersama Presiden, bendahara negara ini mengomentari tarif resiprokal Amerika terhadap 60 negara. Menurut Sri Mulyani, cara penghitungan tarif itu tidak bisa dipahami oleh semua ekonom yang sudah belajar ekonomi sejak lama. Menurutnya, gejolak ekonomi yang terjadi dalam kurun waktu Februari 2025 hingga April 2025 telah mengubah landscape perekonomian global. China, first row. China, 67%. Dunia yang tadinya digovern dengan rule base, sekarang tidak ada lagi kepastian. Ini yang menjadi salah satu yang perlu untuk kita perhatikan di dalam kita mengelola ekonomi. Tidak kita terus-menerus terkaget-kaget, namun pada saat yang sama kita tetap waspada. Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlagu lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Itu is purely transactional. Nggak ada landasan ilmu ekonominya. Jadi teman-teman, ini ada ICI di sini, mohon maaf tidak berguna Pak ilmunya hari-hari ini. Pemirsa, indeks harga saham gabungan terjungkal 7,90% pada perdagangan perdana Selasa 8 April 2025 setelah libur panjang Lebaran imbas kepanikan pasar atas perang dagang Donald Trump. Pada penutupan IHSG anjlok 514,47 poin, melemah 7,90% ke level 5.996. Jumlah transaksi sore tadi mencapai 20,40 triliun rupiah dengan volume 22,63 miliar saham. Data perdagangan pada Selasa sore sebanyak 30 saham melaju di zona hijau dan 672 saham berada di zona merah. Sementara itu 95 saham lainnya stagnan. Tidak hanya itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di pasar spot sore tadi ditutup melemah
Mata uang Garuda ditutup di level Rp16.891 per dolar Amerika Serikat. Rupiah melemah 0,41% atau 69,5 poin dibandingkan dengan penutupan sebelumnya Rp16.821. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.